Selamat datang di Bijaks News, Kamis 3 April 2025 bersama saya, Dena. Informasi pertama, pengamat ekonomi Salamuddin Daeng menyoroti kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah paling strategis dan berani sepanjang era reformasi. Menurutnya, kebijakan yang diambil, khususnya terkait pembatasan lalu lintas devisa, merupakan langkah yang belum pernah dilakukan oleh Presiden sebelumnya. Berdasarkan eksperimen kita sejak reformasi, kebijakan ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini berada pada level tertinggi dari segi strategi. Kebijakan ini bisa memperbaiki kondisi ekonomi tetapi juga berpotensi menciptakan gejolak besar, ujarnya Rabu 2 April. Namun dengan kebijakan baru yang membatasi lalu lintas devisa, terutama yang terkait dengan hasil ekstraksi sumber daya alam seperti mineral, batu bara, dan minyak, perubahan besar akan terjadi. Selain itu, Salamuddin juga menyoroti pembentukan lembaga keuangan negara bernama Danantara yang menurutnya akan mengkonsolidasikan seluruh bank dan lembaga keuangan milik pemerintah. Kalau kita baca undang-undangnya, Danantara ini seperti menggantikan peran Menteri Keuangan dan Bank Indonesia dalam mengelola sistem keuangan negara, katanya. Ia menilai bahwa jika kebijakan ini berhasil, maka seluruh sistem keuangan akan berada di bawah satu komando yang berpotensi membawa perubahan besar. Biasanya relokasi anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN yang disetujui DPR. Pemotongan anggaran seperti ini tidak dikenal dalam sistem fiskal kita. Jika dilakukan tanpa mekanisme yang jelas, ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi, tambahnya. Selanjutnya, Pemkab Majalengka menyiagakan 15 posko kesehatan di jalur kewisata selama libur Lebaran 2025 untuk layanan medis cepat bagi wisatawan dan pemudik, Rabu 2 April. Beralih ke hukum, polisi menangkap SF 40 tahun pelaku pembunuhan Wahidah Rohmah 46 tahun di SPBU Citatah, Bandung Barat. Ia dijerat pasal 339, 338 atau 365 KUHP dengan ancaman hingga 20 tahun penjara. Seputar daerah, balon udara besar tersangkut di permukiman Desa Pandesari, Pujon, Malang pada Rabu 2 April pagi. Balon yang diduga diterbangkan dari batu tersebut terbakar setelah mengenai kabel listrik. Informasi luar negeri, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengimbau mitra dagang agar tidak gegabah menanggapi tarif Trump guna menghindari eskalasi. Bessent menyoroti negara defisit cenderung lebih diuntungkan dibanding negara surplus. Bijaks News mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.